Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlak. Alhamdulillah, sudah di halaman 14. Ini kelanjutan tentang sifat-sifat yang bisa menyelamatkan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Asyukru. Wa minal munjiyati asyukru. Sebahagian dari hal yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat itu bersyukur. Berterima kasih kepada Allah dan kepada orang yang nikmat Allah kepada orang yang melalui orang itu nikmat Allah sampai kepada kita, ya kan? Bersyukur kepada Allah juga berterima kasih kepada manusia. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku itu yang bersyukur. Jadi syakur, syakur itu amsilah mubalaghah. Orang-orang yang benar-benar bersyukur itu sedikit. Kalau syukur lisan banyak, alhamdulillah doang banyak kan? Jadi syakur itu orang-orang yang benar-benar bersyukur, yang menempatkan nikmat Allah pada tempat yang Allah ridhai itu sedikit banget. Banyak orang memang lalai kan, menyanyiakan nikmat Allah. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur benar-benar aku tambahkan kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan jika engkau kufur sungguhnya siksaku itu sangat pedih. Dari sini kita paham bersyukur itu bisa menambahkan nikmat. Nikmat yang sudah ada tetap ada, kemudian dapat tambahan. Jadi cara mengikat nikmat yaitu bersyukur, cara menambahkannya bersyukur. Kalau kita kufur, siksa Allah pedih. Maknanya nikmat Allah akan dihilangkan, tambah lagi hukuman. Sengsara kita. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, at-ta'imu syakiru bimanzilati shaimi sabiri. Orang yang makan, ta'im ini makan. Orang yang makan lagi bersyukur. Dia makan nggak puasa. Cuma dia suka bersyukur, menempatkan nikmat Allah pada tempat yang semestinya. Itu dengan kedudukan orang yang puasa yang sabar. Dia puasa bersabar kan? Sama berarti. Makan tapi bersyukur, sama kedudukan kayak orang sabar puasa. Rawahut Tirmidzi. Meriwayatkan akan ini oleh Tirmidzi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyattakhidh ahadukum qalban syakira. Liyattakhidh, hendak mengambil oleh salah satu kamu. Maknanya hendak memiliki oleh salah satu kamu akan hati yang penuh syukur. Lisan dan zakiran, dan lidah yang berzikir. Nah, ini syukur-syukur hati kan. Oke, kalau hati bersyukur, badan pasti bersyukur. Hendak memiliki oleh salah satu kamu akan hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, zaujatan mu'minata, istri yang beriman, istri yang beriman, istri yang soleh, orang beriman soleh insya Allah. Tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang bisa membantu ia akan dia kepada urusan akhirat. Istri yang membantu kita untuk lebih dekat kepada Allah. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna dunya kullaha", andaikan dunia seluruhnya, bihadza firiha, dengan segala isinya, biadi rajulin min ummati, di tangan seorang laki-laki dari umatku. Andaikan seseorang memiliki dunia bersama isinya, tapi kan nggak ada orang yang memiliki. Summa qala, kemudian orang itu berkata, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bentuk syukur kan? Lakanatil hamdulillahi afdala min dzalika kulli. Sungguh adalah alhamdulillah itu lebih utama dari demikian, dari dunia dengan segala isinya kan? Nah, ini berat bagi kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah lebih tinggi nilainya dari dunia dan isinya. Nah, begitulah dalam pandangan Allah. Memang Allah, bagi Allah dunia ini nggak bernilai. Kita yang belum memiliki dunia selalu pengen dunia kan. Tapi emang kenyataan orang yang sudah punya dunia mikirinnya lain lagi kan. Sama orang nggak punya uang kan cari uang. Begitu punya uang cari yang selain lagi, yaitu pangkat kan. Pangkat lebih hebat daripada uang. Orang rela mengeluarkan banyak uang untuk dapat pangkat. Udah dapat pangkat, beda lagi nanti. Jadi keinginan manusia itu tanpa batas. Rawahu Ibnu Asakir. Meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Asakir. Tarkul jidal. Kemudian termasuk sifat penyelamat selanjutnya tarkul jidal. Tinggal meninggalkan mujadalah, berdebat. Waminal munjiyati tarkul jidali wal khisami. Sebahagian dari yang bisa menyelamatkan itu meninggalkan perdebatan wal khisami, perselisihan. Khisam.
Mukhasomah, perselisihan, permusuhan. Ma'a taharatil qalbi minal hikdi, bersama bersih hati dari dendam. Jadi ada juga orang yang nggak mau berdebat, tapi hatinya masih ngedumel, masih benci kepada lawannya. Itu itu nggak masuk hitungan. Di sini kita nggak berdebat, nggak berselisih, tapi hati kita bersih, nggak benci kepada musuh kita. Artinya kita maafkan dia. Bersama suci hati dari dendam. Ma'a kadhumil ghaidhi, bersama menahan marah. Kadhumi menahan, ghaidhi marah, bersama menahan marah. Wal afi, bersama memaafkan. Wal ihsani ila dzalimi, bersama berbuat baik kepada zalim. Udah dia mendalimi kita, kita berbuat baik lagi kepada dia. Kan nggak sanggup nih. Nggak semua orang bisa melakukannya. Orang-orang khusus. Wahadhihi min ummahatil fadaili. Dan ini adalah bagian dari pokok-pokoknya keutamaan. Dia menyakiti kita, mestinya kita membalas. Dan boleh kita balas, tapi kita nggak membalas. Sesudah kita nggak membalas, kita berbuat baik lagi kepadanya. Masya Allah kan? Ini induknya keutamaan. Kenapa? Lianna man tarakal mira'a wahtamalal jafa'a wa'afa 'anil zalimi summa ahsana ilaihi faqad qatahama aqabatan ka'udan. Karena orang-orang yang meninggalkan ia akan perdebatan, nggak mau berdebat. Wahtamalal jafa'a, menanggung ia akan penyepilian. Kita ketika didebat oleh orang, tapi kita paham sebenarnya, tapi kita nggak membalas. Itu berat, karena orang yang tahu biasanya pengen ngomong. Kita meninggalkan perdebatan, kita menanggung akan penyepilian. Kita disepilikan orang, dihina orang. Wah, dia kalah, dia bodoh. Tapi kita menanggung. Ini kan berat. Orang-orang yang meninggalkan perdebatan, wahtamalal jafa'a, menanggung ia akan pelecehan atau penghinaan, jafa penyepilian. Menanggung ia, wa'afa 'anil zalim, memaafkan ia dari orang yang mendoliminya. Suma ahsana ilaihi, kemudian berbuat baik ia kepadanya seorang yang zalim tadi. Faqad iqtahama, sungguh telah menempuh ya iqtahama, sungguh telah menempuh ya aqabatan kauda, akan satu tanjakan yang berat, kaud sa'bah, satu tanjakan yang sangat berat, yang tinggi. La yaqta'uha illa ahlu sabri, yang tidak bisa melewati akannya aqabah kecuali oleh orang-orang yang sabar. Hanya mampu dilakukan oleh orang yang sabar. Kayak manjat gunung kan berat kan? Orang-orang khusus yang bisa manjat gunung. Maka sungguh telah menempuh ia akan satu bukit yang berat, yang tidak bisa melewati akannya bukit, akannya akobah, kecuali orang-orang yang sabar. Wa ahlul hadil azim, kecuali orang-orang yang memiliki, kecuali oleh ahlul haddi, orang-orang yang memiliki bagian yang besar di sisi Allah. Haddi ini bahagian, pahala. Orang-orang yang memang sudah ditakdirkan Allah sebagai orang pemilik kebahagiaan, pemilik jatah pahala yang banyak, yang mampu melakukan yang seperti di atas. Waqad taqulu lakan nafsu al-ammarah. Kadang-kadang berkata bagimu oleh nafsu yang ammarah. Ketika kita mau memaafkan orang yang menyakiti kita, kadang nafsu kita berbisik. Wa taqulu lakan nafsul ammarah. Dan kadang-kadang berkata bagimu oleh nafsu yang ammarah, yang suka memerintahkan keburukan. Apa katanya? Idza afauta an hadzal zalim wa samihtahu. Idza afauta atau idza afautu. Idza afautu an hadzal zalim. Ini dia, batin dia bergemuruh ngomong. Idza afautu, aku bila aku memaafkan dari ini yang zalim, wasamah tuh aku maafkan akan dia, pihaki pada hakku, farubama yadadu tuwan wa nufura, maka kadang-kadang bertambah ya nisbah durhakanya dan nisbah nufur. Apa arti nufur yang cocok? Nufur itu ya, nafara kan ada maknanya lari, apa namanya? Hmm, makna yang paling cocok mana kamusnya? Nufur, Shopee, nufur, nufur. Nufur berarti nafara yanfiru nufur, menjauh, menjauh ya, menjauh, penolakan. Ya, kadang diri kita berkata, "Idza afautu an hadzal zalim", bila aku maafkan dari ini orang yang zalim, sama tuh aku maafkan akan dia pada hakku. Kadang-kadang ya tadi bertambah ya nisbah durhaka dan nisbah menjauh. Dia tambah sombong orangnya, karena merasa aku tak berdaya.
Ya, apakah ucapan nafsu seperti itu kita terima? Jangan, itu bisikan setan. Wa hadza huwa qaulu syayatinil insi wal jin. Ini adalah dianya ini itu perkataan setan-setan dari golongan manusia dan jin. Memang manusia begitu. Manusia kan suka membalas, suka melawan. Tapi Allah menyatakan sebaliknya. Allah nyuruh kita memaafkan. Walakinnallaha qala ghaira qaulihim. Tetapi Allah Ta'ala itu berkata, ya akan selain perkataan mereka. Qala subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'at. Tidak samalah oleh kebaikan dan keburukan. Enggak sama. Idfa' billati hiya ahsan. Balas olehmu. Tolak olehmu dengan cara yang dianya cara itu lebih baik. Idfa' billati. Tolak olehmu dengan alati yang alati itu lebih baik. Ketika orang berbuat buruk kepadamu, balas dengan kebaikan. Masya Allah. Ketika orang berbuat buruk kepadamu, bukan saja kita tidak berbuat buruk, bukan saja kita tidak membalas, tapi justru membalas dengan yang lebih baik. Faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang-orang yang diantaramu dan diantaranya itu ada permusuhan, seolah-olahnya si alladzi seolah-olahnya orang itu waliyun hamim, itu teman yang penuh kasih. Orang yang berbuat buruk kepada kita, kita tidak membalas keburukannya, justru membalas kebaikan atau berbuat baik, itu musuh akan jadi teman, langsung bisa dirangkul. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru dan tidak bisa menerima akan ini kecuali oleh orang-orang yang sabar mereka. Wa ma yulaqqaha dan tidak bisa menerima akan ini kecuali oleh dzu hadzin azim, kecuali orang yang memiliki bagian-bagian yang besar. Ini tadi ya. Jadi membalas kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan hanya mampu dilakukan oleh orang yang sabar dan orang-orang yang memang memiliki bagian besar dari pahala karunia Allah. Fala budalaka min adza ya mukminu, maka tidak boleh tidak bagimu dari disakiti wahai orang beriman selama kita hidup di dunia. Betapapun kita jadi orang baik, pasti ada yang menyakiti kita. Fa in aradta darajatil ula faqabilil adza bil afi. Maka jika engkau kepengen akan derajat yang tinggi, maka balas olehmu akan disakiti dengan memaafkan. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana al-mu'minu fi juhri dhabbin." Jikalau adalah orang beriman itu berada dalam lobang biawak, juhri lobang, sarang. Jikalau adalah orang yang beriman itu fi juhri dhabbin, dalam lobang biawak, dalam lobang kadal gurun, ya. Laqayyadallahu la sungguh menarik, menyeret oleh Allah untuknya mayu'dihi akan orang-orang yang akan menyakiti ia akan. Walaupun kita tinggal jauh menyendiri, pasti akan ada orang yang menyakiti kita. Akan ada masalah dalam hidup. Karena dunia ini memang negeri ujian, kan? Selalu ada. Waqala ta'ala Allah berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan akan sebahagian kamu bagi sebahagian sebagai ujian. Atasbirun, apakah kamu bersabar? Wa muqabalatul adza bimithlihi jaizatun, dan bermula membalas menyakiti dengan misilnya menyakiti. Dan bermula membalas disakiti dengan misilnya itu boleh, boleh pada dasarnya kita boleh membalas. Lakinnaha tuwasi'ul adawata. Tetapinya membalas disakiti dengan yang sama, tuwasi'u itu meluaskan ia akan permusuhan. Tambah permusuhan tambah meluas, nggak mereda kan? Tapi kalau kita balas dengan kebaikan udah berakhir. Permusuhan itu berakhir. Damai dunia. Wallahu yaqulu, bermula Allah itu berfirman, ya wajadza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Bermula balasan keburukan itu keburukan sepertinya keburukan juga. Balasan keburukan itu keburukan sepertinya keburukan. Boleh membalas. Faman afa wa aslaha, barang siapa memaafkan ia wa aslaha, melakukan perbaikan ia, fajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu di atas Allah. Allah menjamin pahala untuknya. Innahu la yuhibbul zalimin. Sungguhnya Allah itu tidak menyukai akan orang yang zalim. Orang yang menyakiti kita Allah nggak suka. Kalau kita menyakiti dia, kita belum disebut zalim kan? Impas kan? Tapi kalau kita memaafkan, nah itu baru Allah sukai. Wasabirul musamihu yakunu ajru 'ala Allah, dan bermula orang yang sabar. Orang yang memaafkan itu yakunu ajru adalah pahalanya itu di atas Allah. Allah yang menjamin pahala untuknya. Fayatlubu 'inda liqa'illahi ma syaa, maka meminta ia di ketika bertemu Allah akan apa yang ia kehendaki. Masya Allah, orang yang sabar itu pahalanya dijamin Allah. Nanti di akhirat kita boleh minta apa aja kepada Allah.
Walahu salah satu buyutin, dan bagi orang yang sabar itu ada 3 rumah. Fi a'lal jannati, di ketinggian sorga. Wa wasatiha, di pertengahan sorga. Wa asfaliha, di bawah sorga. Masya Allah, dapat 3 istana. Di atas, di tengah, di bawah. Dhamina biha Rasulullah, telah menjamin dengannya. Telah menjamin dengannya 3 rumah oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini jaminan Nabi begitu. Nabi menjamin dalam hadisnya, orang yang menahan marahnya, orang yang bersabar, itu dapat 3 rumah kan. Wafid dunia aroha nafsahu min hammil adawati alladhi huwa a'dhamul humumi. Di dunia telah mengistirahatkan ia akan dirinya. Di dunia telah mengistirahatkan ia akan dirinya dari kegundahan, dari galaunya permusuhan, galau yang dianya huwa a'dhamul humum. Itu paling besarnya kegalauan, kegundahan. Kalau kita punya musuh banyak masalah. Kemana-mana kita mikirin musuh kan. Dalam sholat aja kita mikirin musuh. Makan kita nggak enak. Mikirin musuh, bagaimana cara mengalahkannya. Ketika kita memaafkan, paling kurang kita sudah menenangkan diri kita. Nggak ada beban. Karena yang kita ingat dalam hidup 2 orang. Orang yang kita sayangi sama orang yang kita benci kan gitu. Yang biasa-biasa kita nggak ingat. Di dunia, Aroha telah menenangkan ia akan dirinya. Kalau dia memaafkan, dia telah menenangkan dirinya min hamil adawah. Dari gundah, dari galau, dari sedih permusuhan. Gundah alladhi huwa na'a kepada alladhi huwa na'a kepada ham. Dari kegundahan permusuhan, kegundahan alladhi, yang kegundahan itu a'dhamul humum, paling besarnya kegundahan. Banyak habis waktu gara-gara kita punya musuh. Wa kasirul khisami huwal baghidu ilallah. Wa kasirul khisam, dan bermula orang yang banyak perdebatannya, yang banyak permusuhannya, yang banyak cekcoknya, itu huwal baghidu, itulah orang yang dibenci kepada Allah. Baghid mana mabughud. Orang yang dibenci Allah, orang yang banyak berdebat, banyak berselisih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abghadur rijali ila Allah. Bermula yang paling bencinya laki-laki kepada Allah. Maknanya laki-laki yang paling Allah benci itu aladul khisam. Di sini khisim dalam Quran aladul khisam. Orang yang paling keras permusuhannya. Rawahu Syekhani, meriwayatkan ini hadis oleh Syekhani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana za'imun liman tarakal mira'a. Saya ini penjamin, zaim penjamin. Ana zaimun, saya ini menjamin bagi orang yang meninggalkan ia akan perdebatan wahwa muhikun. Padahal dia benar. Dia benar, tapi dia nggak mau berdebat. Saya jamin untuknya. Apa jaminannya? Bibaitin fi rabdil jannah. Dengan 1 rumah di rabdil jannah. Ini di pinggir sorga. Rabdi pinggir atau bawah sorga tadi kan. Saya menjamin bagi orang yang meninggalkan ia akan perdebatan padahal dia benar. Saya jamin bibaitin dengan 1 rumah di pinggir sorga. Wabaitin wabibaitin fi wasatil jannati, 1 rumah di tengah sorga. Wabibaitin fi alal jannati, 1 rumah di ketinggian sorga. Rawahu Tabrani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man afa indal qudrati, barang siapa yang memaafkan ya ketika mampu. Orang menyakiti kita, kita mampu menyakiti dia, tapi kita maafkan. Orang yang memaafkan ketika mampu, afallahu anhu yaumal usrah. Niscaya memaafkan oleh Allah untuknya pada hari sulit di akhirat nanti. Hari sulit ketika kita tak berdaya, ketika itu Allah memaafkan kita karena kita pernah memaafkan hamba Allah. Allah selalu menolong kita selama kita menolong orang lain. Kana Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi, hadis Nabi. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan ini oleh At-Tabrani. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.